Ya, selamat pagi adik-adik sekalian. Eh, Kali ini saya akan mengungkap tiga topik collocation, thesaurus, academic word list. Ini lebih tepatnya untuk advanced learner ya, intermediate atau advanced learner yang mungkin eh, berguna untuk yang sudah belajar lebih dari tingkat dasar. Ya, kita bahas satu persatu apa itu. Ya, collocation ini artinya ada suatu dua atau lebih kata yang dia itu sering eh, jejer atau bersama ya. Ini beberapa contohnya dan collocation ini membuat suatu kata itu menjadi lebih natural, lebih alami. Jadi misalnya kita ada di dalam bahasa Inggris ada fast train. Fast ini sama mungkin artinya dengan quick, tapi ini tidak alami ya. Misalnya the quick train ini tidak alami. Jadi lebih secara alami itu adalah fast train atau fast food. Nah, tapi tidak tepat untuk jika menggunakan quick food. Tapi kalau shower, nah dia justru pasangannya sama quick shower atau quick meal. Jadi tidak tepat pakai fast shower atau fast meal. Kalau dalam bahasa kita misalnya hujan lebat itu atau hujan deras itu adalah pasangan yang pas. Saya tidak bukan hujan besar. Nah, itu mungkin uh, hujan besar mungkin tepat tapi tidak alami ya, tidak umum. Tapi kalau hujan deras, nah itu eh, akan lebih alami. Atau misalnya ada banjir, banjir besar, nah itu malah lebih tepat dibanding banjir lebat. Nah itu, jadi collocation seperti itu. Nah, jadi di academic writing itu sangat ini ya, sangat penting untuk memperhatikan siapa kalimat, siapa kata yang dekat dengan dia untuk menunjukkan untuk membuat kalimat. Misalnya kita lihat ini ada berbagai macam kalimat dalam bahasa Inggris dikumpulkan. Nah, ini disebut sebagai korpus ya, korpora. Jadi ada suatu database kata yang mengumpulkan kata dengan kata impression. Nah, dari sini ini bisa dianalisis ternyata impression ini dekat dengan kata, nah ini ya, ada misalnya convey, ini muncul banyak sekali ya, convey, convey. Jadi kalau kita kalau kita ingin membuat kata dengan membuat kalimat yang mengandung kata impression, jadi eh, kata kerjanya itu adalah convey. Nah itu, dia artinya collocation-nya sangat erat. Nah itu ya, misalnya ini, nah ini. Jadi misalnya ada kata lain yang mirip tapi mungkin tidak alami jika dia harus berjejer dengan si impression. Nah itu eh, basic tentang collocation. Jadi apa kesimpulannya? Ada suatu kata yang dia eh, bersandingan dengan kata yang lain. Dan itu membuat kalimat lebih alami. Nah ini ada kamus bagus dari Longman. Ini ada kamus collocation. Untuk intermediate and advanced learner, saya beri contoh dari kamus tersebut. Misalnya ada kata concentration. Misalnya kita ini ya, concentration ini maksudnya bukan konsentrasi larutan, tapi concentration yang berarti kemampuan untuk berpikir sesuatu secara hati-hati atau waktu yang lama. Nah itu. Nah kita lihat collocation dari kata concentration. Ternyata untuk menyebut the concentration ini kan sebagai noun ya. Kemudian ini bisa didahului dengan adjektif. Nah, ternyata untuk menyebut concentration, adjektif yang cocok dengan dia untuk menyebut itu adalah ini ya, deep concentration atau intense concentration seperti itu. Jadi ini contoh kalimatnya. The work of surgeon demands intense concentration. Jadi kerjaan ahli bedah itu memerlukan konsentrasi yang tinggi atau dalam. Contoh lain misalnya total concentration, absolute concentration, utter concentration. Nah,
Jadi masih satu rangkaian, artinya masih mirip. Nah ini contohnya adalah there was a look of total concentration on her face. Nah ini kebalikannya untuk yang poor concentration, kebalikan dari sini ya, poor concentration. Jadi konsentrasinya buruk. Jadi the girl behaved badly in class and suffered from poor concentration. Jadi bisa disimpulkan ya, ternyata adjektif untuk concentration itu bukan high concentration, nah itu ya. Tapi jika ingin merujuk konsentrasi yang sangat tinggi itu tidak menggunakan high, tapi adalah deep atau intense gitu ya. Nah jadi memilih adjektif yang tepat untuk kata concentration itu penting, nah itu. Paham ya, ini tujuannya ke situ. Jadi supaya kalimatnya itu tepat, mudah dipahami, alami, dan tidak tidak asal terjemah dari bahasa kita. Nah itu. Atau ala Google Translate itu kan seringnya ya menerjemahkan berdasarkan kata per kata. Nah ternyata eh, ada kamus yang lebih tepat, yaitu misalnya adalah Longman. Kemudian lagi concentration ini bisa didahului juga oleh suatu verb. Nah ternyata yang artinya adalah need concentration, butuh konsentrasi. Nah bisa menggunakan kata takes, demands, requires concentration. Artinya, contohnya, playing a musical instrument takes a lot of concentration. Nah ini ya, jadi memerlukan banyak konsentrasi. Atau menjalankan mesin tidak mudah, tetapi memerlukan konsentrasi. Nah, jadi kita pilih untuk kata memerlukan bisa pakai takes, demands, atau require. Nah, ternyata di sini tidak ada kata need ya. Nah itu need concentration. Jadi justru itu. Jadi pentingnya belajar collocation seperti itu. Jadi apa yang kita pikirkan dalam bahasa Indonesia ternyata itu tidak dipakai atau tidak alami dalam bahasa Inggris. Jadi gunakanlah kata-kata yang sejatinya lekat dengan dia, yaitu takes, demand, atau require. Nah ini penting ya belajar collocation seperti itu. Jadi tidak menerapkan apa yang kita tahu dalam bahasa Indonesia kemudian dijejerkan. Ternyata hasilnya tidak alami. Walaupun sebenarnya native speaker paham, tapi itu tidak alami. Nah, itu. Berikutnya, lose your concentration. Ini contoh-contoh di sini sangat mudah dipahami ya dan tepat sasaran. Jadi dari Loma ini bagus. Halfway through the game, he seemed to lose concentration. Ya, konsentrasinya pudar. Kemudian break, disturb, affect somebody's concentration. Jadi stop ini artinya kalimat verb ini membuat seseorang konsentrasinya jadi berhenti. Misalnya, the telephone rang and broke my concentration. Oke, ini masih sesuai dengan apa yang kita pahami, memecahkan konsentrasi saya seperti itu ya. Memecahkan atau mengganggu atau mempengaruhi. Kemudian ada kata lack concentration. Lack juga ini satu verb dan sangat lekat dengan kata ini, concentration. He's a poor student who lacks concentration. Oke, mudah ya. Kemudian ada increase, improve somebody's concentration. Jadi getting enough sleep will improve your concentration. Oke ya. Increase your concentration. Improve your concentration seperti itu. Kemudian ada concentration juga bisa mendahului kata noun. Misalnya concentration span. Nah itu. Artinya rentang ya. Jadi rentang waktu yang membuat yang seseorang itu tidak konsentrasi. Jadi young children have a short concentration span. Nah, jadi untuk menunjukkan rentang konsentrasi itu kata lebih tepat, kata yang jejer dengan dia adalah span. Atau bisa muncul sebagai phrase, misalnya powers of concentration, artinya ability to concentrate. Jadi ini satu kesatuan phrase ya, jadi dia tidak terpisah. Atau lagi lapse in concentration atau lapse of concentration. Jadi goyah sedikit ya, a short time when you do not concentrate. Jadi the brief lapse of concentration allowed the other team to score. Jadi hilangnya konsentrasi yang sebentar atau sedikit bisa ini ya mengganggu bla 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 seperti itu. Jadi menggunakanlah kata lapse in concentration bla 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 gitu. Atau a lack of concentration. A lack of concentration when you are driving can cause accidents. Oke ya, seperti itu. Atau
Ya, seperti itu. Jadi, belajar collocation itu sangat bermanfaat. Oke, nah sekarang kita masuk ke, saya berikan contoh. Jadi cari aja di Google itu ada Longman, dia cari di Google nanti Longman Dictionary online ya, Longman Dictionary online. Oke, nah klik paling atas nih LDOC online. Nah, saya ambil contoh kalimat yang lain, misalnya adalah kata collect ya. Jadi kita ketik aja kata collect di sini. Oh sorry, result aja nih. Oke. Jadi kemudian udah ketemu, kemudian ketikkan kata result. Nah, result ini dia memiliki banyak arti ya, bisa happening because of something, atau spot direction, scientific test, examination, sukses. Ini artinya, dan sekarang kita lihat collocation-nya. Jadi Longman ini menyediakan kata yang jika dia punya collocation-nya. Misalnya untuk kata result bisa didahului dengan adjective atau noun, misalnya adalah direct result, indirect result, and final result, net result, immediate result, inevitable result, desired result, positive result. Jadi gunakanlah kata adjective atau noun ini sebelum si result, itu maksudnya. Atau praise with disastrous result. Nah, jadi ini satu paket ya. Jadi dengan menggunakan kata with disastrous result ini akan keren ya. Jadi kalimatnya itu tepatnya itu. Kemudian ada result itu bisa didahului dengan kata verb, achieve, obtain a result, produce a result, have a result, seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu pengantar untuk collocation, jelas ya. Nah, sangat bagus untuk bisa mengenali kata-kata yang bersandingan dengan kata yang sedang kita pelajari, seperti itu. Nah, untungnya ada kampus ini namanya Osdik ini, osdik.com. Dia menyediakan kamus collocation. Jadi saya mencontoh result di sini. Nah, dia untuk arti yang outcome atau effect bisa adjektif didahului dengan kata good, positive, result. Misalnya the best result, good result, seperti itu. Atau tadi ya ada disastrous result. Nah, itu unfortunate, direct, indirect, net, inevitable juga lah. Hampir mirip sama Longman tadi ya. Jadi ini sangat recommended jika ingin memperdalam tentang collocation. Tadi ya ada verb plus result, ada have, produce, result, achieve result, get result, obtain result. Jadi gunakan verb ini untuk kalau kita ingin menulis tentang result seperti itu ya. Atau didahului preposisi seperti ini. Atau untuk arti yang desired effect bisa menggunakan kalimat adjective ini. Atau dalam arti yang final position in competition gunakan kata ini. Jadi tergantung dari artinya apa. Nah, itu akan mengikuti dari adjective, verb atau lain-lainnya yang dekat dengan dia. Jadi Osdik ini bagus ya. Oke, lanjut. Kemudian ini udah saya bahas. Nah, ternyata ada juga academic collocation list. Jadi apa itu? Jadi ini suatu ini ya, suatu kamus, bukan kamus ya, daftar yang kata-kata ini sudah dipilih dan ini utamanya untuk academic writing. Nah, itu ya. Jadi ini banyak sekali kalimatnya, mungkin ada sekitar ribuan. Jadi kalau kita menemukan atau kita bekerja dengan kata tertentu, yaitu found, find, ini collocation-nya adalah dengan find evidence, find information, key findings, main findings, preliminary findings, report findings, research findings, dan sebagainya. Jadi gunakanlah kata-kata ini. Ketika kita menggunakan kata find, atau mungkin di Osdik ini ada ya, find, coba, mungkin serupa. Oke, ada ya. Adjektifnya adalah ini, atau
di sini yield report funding. Tapi OSDIK ini sebenarnya tidak untuk scientific, jadi dia umum. Nah, untuk yang si akademik ini dia lebih tepat untuk ke academic writing. Jadi kata-kata terpilihnya dia udah yang sangat scientific seperti itu. Oke, ini OSDIK sudah saya kenalkan, ini untuk yang umum, tapi lebih lengkap. Academic qualification khusus untuk akademik. Ya. Topik berikutnya adalah tentang thesaurus. Ini kampus Longman juga punya. Nah, thesaurus ini berupa mungkin lebih gampangnya itu seperti kata sinonim gitu ya. Tapi sebenarnya tidak sinonim amat karena setiap itu memiliki arti yang berbeda dan berbeda pula penggunaannya. Nah, misalnya ini ada kata collect ya. Cari sama di Longman Dictionary online. Saya masukin kata collect. Nah, ini bocoran info ya, ternyata di Longman juga ada kelas kata yang sudah kita pelajari kemarin. Collect itu kalau berarti noun itu bisa kata berupa noun itu berupa collection, collector, collective, collectible, electable. Nah, ini semua kelas kata yang dalam bentuk noun. Kemudian ini adalah dalam bentuk si adjective. Kemudian collect, collectorize ini dalam bentuk si verb atau collectively adverb. Jadi ini pun akan mudah ya. Kelas katanya pun sudah diberikan dan ini kalau diklik keluar kata sesuai artinya. Ini pengantar aja selipan. Nah, kemudian ini bisa berarti banyak dan sekarang kita lebih fokus ke thesaurusnya. Oke, collect ya. Collect ini artinya adalah to get things of the same type from different place and bring them together. Oke ya. She collects stamps as a hobby. They have collected blah 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 signature for their petition. Oke, jadi collect di sini artinya di situ. Nah, kata yang terdekat, bukan kata terdekat, kata yang memiliki kemiripan dengan kata collect yaitu ada gather, assemble, build up, accumulate, amass, run up a bill, debt loss. Nah ini, jadi ini kalimat kata-kata yang memiliki kemiripan makna dengan collect. Tapi biasanya ini ada keterangannya juga. Misalnya ada kata formal, kemudian ada informal. Jadi jangan ketukar ya kalau dalam academic writing pakailah yang formal. Jadi misalnya assemble ini memiliki makna yang penggunaannya lebih formal, misalnya to collect something such as information in organized way. Jadi kalimatnya when all the evidence is assembled, we will write our report. Jadi collect bisa dipakai di sini when all the evidence is collected. Nah ini juga bisa. Assemble lebih formal. Tapi jika kita menggunakan kata run up, nah ini informal ya. Jadi jangan gunakan kata run up di sini. Misalnya when all the evidence is run up, nah ini tidak tepat. Nah itu ya. Kalau kita nulis academic writing. Dan ternyata run up ini pun collocation-nya dengan kata bill, debt, loss gitu ya. Jadi dengan hal-hal terkait utang gitu ya. Jadi to allow debt to increase quickly, especially by spending too much. Nah itu ya. Jadi kalau kita menggunakan kata terkait dengan utang, pakailah kata run up, bukan collect atau apalagi sih assemble. Tidak tepat. Nah, jadi ini kata-kata ini memiliki arti tersendiri sebenarnya. Cuma memiliki kemiripan dengan memahami. Jadi dengan memahami arti dan contoh dalam konteks yang tepat, kita akan membuat kalimat kita lebih precise ya, lebih sesuai apa yang kita inginkan. Misalnya ambil contoh accumulate, ini ternyata untuk terkait dengan si money, possession, knowledge, over time, jadi gradually ya. Accumulate itu dekat dengan kata build up, tapi accumulate lebih formal dibanding build up. Sama ya, gradually collect, sama gradually. Misalnya he's driven by the desire to accumulate wealth. Jadi untuk menumpuk kekayaan. Jadi dalam hal bahasa sehari-hari mungkin bisa menggunakan kata build up wealth, tapi untuk di sini dia lebih formal. Oke ya, amass ini sih saya juga baru dengar nih ya. Jadi dengan mempelajari satu kata dalam thesaurus itu akan memperkaya
vocabulary kita karena dia akan memberikan pilihan berbagai kata yang memiliki kemiripan dan memberikan contoh dalam konteks yang sesuai seperti itu. Yaitu manfaat belajar thesaurus. Dan ini recommended ya, bisa dipakai. Nah, kemudian poin ketiga yaitu academic word list. Jadi ini orang orang Australia ya kalau salah, dia membuat daftar kata-kata yang sering muncul di academic writing. Nah, dia mengumpulkan 570 head words dengan itunya sekitar, dengan turunannya menjadi total 3.000, dan itu dikerjakan tahun 2000, dan ini ada daftarnya. Ada abandon, abstract, dan ini adalah kata-kata yang ini adalah kata-kata yang sering ditemukan di paper ilmiah. Nah, itu. Kata-kata lain di dalam family ini misalnya adalah access, ya ini dekat ya. Ada accessibility, accessible, assessing, inaccessible. Nah, ini udah kita pelajari kemana, ada word class kemarin. Jadi bisa berarti adjective, noun atau apapun. Nah, kita udah belajar kemarin, jadi adik-adik udah paham. Jadi setiap kata ini memiliki arti berbeda. Nah, untuk academic word list ini juga disediakan oleh si oleh si Oxford. Nah, itu ya. Jadi dia membuat namanya OPAL, Oxford Press Academic Lexicon. Nah, itu hampir mirip ya, kalimat kata yang dikumpulkan. Itu ya, ada ability, abnormal, above, mungkin ada abandon juga. Nah, jadi dia ini juga misalnya ability, noun, adjective sudah disebutkan. Ini juga bisa di-download ya, kata-kata yang termasuk dalam ini. Dan ini bisa kita klik, kemudian, nah ini larinya ke kamusnya dia. Jadi ini ada tandanya, absolute sebagai adjektif, opal written atau opal spoken. Jadi ini artinya sering digunakan dalam tulis ataupun dalam presentasi. Dan dia ini arti, ini contoh kalimat, dan dia pun menyediakan collocation-nya. Misalnya absolute dengan noun, misalnya adalah absolute certainty, absolute necessity, absolute priority, dan sebagainya. Dan dia pun memberikan contoh. Untuk arti yang ini, dia pun memberikan si collocation-nya, seperti itu ya. Jadi kamus-kamus modern sekarang udah menyediakan tadi ya, minimal thesaurus, collocation, tadi ya, kelas kata, dan tadi teman-temannya siapa aja. Nah, itu. Dan untuk longman ini tambahan, dia juga punya kode. Kalau tadi itu di sini dia punya kode opal sebagai ini. Nah, untuk longman dia pun nggak mau kalah. Dia pun membuat, misalnya ini ada S1, W1. W1 ini artinya writing, dia top 100 written words. Nah, ini ya, top 100 written words. Artinya ini adalah 1000 kata paling banyak digunakan dalam nulis. Kemudian ada S, nah itu dia juga termasuk dalam top 1000 kata yang sering diucapkan. Nah, jadi kamu sekarang pun sudah menyediakan daftar keterangan ini. Jadi result itu termasuk 1000 kata yang paling digunakan. Jadi dengan mengetahui, jadi minimal kita ya sebagai lulusan S1 itu misalnya target aja 3.000 kata, itu kita 1.000 atau 3.000 kata, terserah yang masuk mana. Itu kita harus tahu artinya, kelas katanya, dan sebagainya. Jadi bagusnya untuk S1 sarjana tahu 1.000 atau 3.000 kata minimal. Tadi itu ya, yang sering digunakan atau digunakan dalam tulis atau lisan, dan kita harus paham artinya. Sampai ke dalam-dalamnya seperti ini ya. Ya, thesaurus dan si collocation-nya. Ya, oke. Dan sekarang, untuk materi itu saja. Dan sekarang kita menginjak ke tugas. Nah, itu ya. Tugasnya
adik-adik memilih satu kata akademik ini. Nah, ini ada banyak sekali ya, ini ada mungkin ada ribuan. Nah, ini terserah bagaimana membaginya, yang jelas satu orang memiliki mendapat satu kata yang berbeda. Kayak gitu ya. Ya, pilih salah satu dari sini. Nah, kemudian misalnya saya ambil contoh ekstrim di sini. Nah, ekstrim ini bisa noun, bisa sorry, ekstrim. Oke, kita ambil contoh misalnya accept aja ya. Ini ada accept. Nah, jadi adik-adik tugasnya adalah olah satu kata, kemudian cari collocation-nya. Nah, itu. Jadi, collocation dengan siapa aja. Nah, ini ya. Kalau dia memiliki dua arti, juga boleh ya, disebutkan semua. Maksud saya, ini adik-adik, ini sudah ada sebenarnya dari contoh ataupun dari contoh ataupun penjelasan collocation-nya sudah ada. Tapi yang saya minta, adik-adik paham dari kata yang sedang dipelajari tersebut. Eh, itu ya. Silahkan pilih, kemudian ini laporan ini, informasi satu kata ini, kemudian ditulis di LDRU sebagai tugas. Tapi ini kebanyakan mungkin ya. Jadi mungkin adik-adik fokus ke collocation-nya saja. Jadi mana satu kata ini yang memiliki collocation dan itu yang ditulis. Misalnya dia memiliki tiga arti. Kemudian dipilih itu aja kalimat yang memiliki collocation. Dan untuk mengasah pemahaman kalian, contoh kalimat nanti dibuat terjemahannya. Jadi misalnya mau menggunakan kata ini boleh. The vast majority of scientists now accept the reality of climate change. Jadi kata terjemahannya apa? Dan mungkin lebih bagusnya nanti ini apa sih, accept noun ya. Jadi accept, nah the reality. Jadi the reality of something. Jadi nanti di bold, accept the reality of climate change. Jadi artinya accept ini berdampingan dengan si kata ini. Seperti itu. Ya, paham ya? Ya, jadi selain memberikan arti ini, juga berikan terjemahan untuk si kalimat, contoh kalimatnya. Jadi supaya jadi paham penggunaannya dan dia itu ternyata udah ada rumusnya bergandengan dengan siapa. Ya, seperti itu. Ya, jika ada pertanyaan nanti silahkan ke WhatsApp ya. Ya, sekian. Dikumpulkan hingga pukul 23.59. Ya, terima kasih.